Kolaya Kajanyata Kamandira Siklas to IKIP Silivanjatain 2021. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin mengganggu waktunya, izin untuk diwawancarai. Boleh Ibu memperkenalkan diri dulu? Nama saya Fitri Nurhaitin, mengajar di kelas 6 SN 1 Padalarang. Saya Helin Sarlina, sekarang mengajar di kelas 1 D Padalarang 1. Ya Bu, langsung aja ke pertanyaannya. Saat pertama kali mendengar adanya virus corona di Indonesia yang berdampak pada dunia pendidikan, sehingga sekolah harus dilakukan di rumah secara daring, bagaimana reaksi Ibu sebagai guru saat mendengar pernyataan tersebut dan bagaimana pendapatnya? Memang sangat terkejut dengan pernyataan dari pemerintah untuk belajar daring di rumah. Mungkin karena biasanya ya pertemuan tiap hari, sekarang harus di rumah. Ya memang ada itu ya kendala banyak sekali, apalagi ini kelas 1 itu kan seharusnya kalau ingin cepat bisa baca itu dengan continue belajar membaca. Nah sekarang ya terganggunya itu di jarak dari rumah gitu ya. Sepertinya kurang maksimal gitu. Makanya itu kurang maksimalnya karena nggak tiap hari bertemu. Makanya itu aja jadi kurang kalau dengan adanya corona ini mungkin ada kekurangannya ya itu. Ibu? Iya. Hampir sama ya, jadi jawabnya memang terkejut pasti iya, terus kendala-kendala juga dalam proses pembelajaran pasti sama gitu kan. Masalahnya kalau misalkan yang namanya SD itu kan anak-anak SD itu tidak semua untuk pembelajaran tidak semua istilahnya itu mempunyai HP. Nah itu kendala yang pertama. Jadi istilahnya karena memang sekarang sudah hampir 2 tahun PPKM lah istilahnya gitu kan. Jadi otomatis mau tidak mau berarti anak juga belajarnya daring kan, istilahnya setidaknya melalui HP. Apalagi kalau misalnya tatap muka otomatis tidak boleh gitu kan. Jadi tergantung gurunya juga itu gimana caranya supaya pembelajaran bisa dilaksanakan. Terus ada beberapa teknik, ada beberapa metode yang bisa disampaikan. Khususnya kan sekarang saya mengajar di kelas 6, jadi otomatis kelas 6 itu kan udah mau akhir-akhir kan, jadi otomatis hampir sama dengan kelas 1 gitu kan. Kalau kelas 1
karena memang baru pertama kali anak sekolah gitu kan, jadi istilahnya belum ketahuan kan kemampuan anak masing-masingnya. Nah kalau misalnya kelas 6, karena memang kita sudah ada dari sebelumnya dan kebetulan istilahnya sudah pernah tatap muka, jadi sudah tahu kemampuan anaknya. Cuman kalau misalnya pembelajaran daring itu dirasa kurang maksimal. Saat mendengar berita tersebut, Ibu berpikir apakah pembelajaran daring ini bisa berhasil atau berjalan dengan lancar? Kalau misalkan dilihat dari tingkat keberhasilan, ya gimana ya Bu ya? Kalau misalkan dibilang berhasil, Tidak jelas. ya berhasil, dibilang enggak, ya enggak gitu kan. Jadi soalnya kenapa? Kita aja istilahnya kalau misalkan dari segi penilaian, kalau misalnya dari segi penilaian itu kan kalau yang namanya di rumah, otomatis kan si tugas-tugas anak itu pasti dibantuin lah, ada sama orang tua, sama kakak atau sama siapapun gitu. Tapi jadi kita tuh tidak bisa melihat sepenuhnya gitu kemampuan anak tuh istilahnya sampai di mana gitu kan. Nah kalau misalkan pembelajaran seperti tatap muka di sekolah kan kita tuh benar-benar tahu proses setiap prosesnya itu. Pembelajaran daring ini, Ibu memakai media atau aplikasi pembelajaran apa dan bagaimana cara pengajarannya? Apakah hanya diberi penugasan atau penjelasan terlebih dahulu? Kalau untuk tugas itu ya sebetulnya di sekolah waktu pembelajaran ya diberi judul penerangan dulu ya. Nah, kalau untuk di belajar daring ya sama juga ada penjelasan dulu. Setelah penjelasan baru ada tugas. Biasanya Bu pakai aplikasi apa? Oh aplikasi ya ini WhatsApp aja. pakai WhatsApp atau ini voice note. Ada juga kalau ini dari YouTube gitu. Bu, Kebetulan untuk kelas 6 ini memang kalau Ibu selama daring, kebetulan kemarin ngajarnya kelas bawah, setidaknya anak itu udah diperkenalkan menggunakan aplikasi selain WhatsApp. Nah kalau misalkan untuk kesehariannya kan ngasih tugasnya kan melalui WhatsApp. Nah gitu. Nah WhatsApp itu kan memang bisa melalui kirim tugasnya, bisa melalui PC atau enggak misalkan voice note juga gitu kan gitu. Tapi nah untuk kalau kelas 6 sekarang karena memang anak itu harus benar-benar paham selain melalui WhatsApp dan pembelajaran via YouTube, Ibu melalui ini Zoom Meet atau juga Google Meet. Jadi pas kemarin dicobain, alhamdulillah anak antusiasnya bagus sekali gitu kan. Jadi setidaknya meskipun kita tatap mukanya lewat virtual, tapi pas barusan meriksa hasil pembelajarannya khususnya matematika, alhamdulillah anak-anak lebih mengerti dan lebih paham. apakah media pembelajaran atau aplikasi tersebut efektif untuk pembelajaran dan pemahaman materi pada siswanya? Untuk secara virtual Zoom atau Zoom Meet, iya, karena itu memang sangat membantu sekali kan, karena kalau misalkan kita tatap muka di sekolah otomatis kan belum diperbolehkan ya. Jadi setidaknya itu dapat membantu proses pembelajarannya gitu kan. Cuman yang agak ininya dan alhamdulillah juga anak-anak dan orang tua karena memang sebelumnya udah dikasih tahu cara-cara penggunaan Zoom juga. Terus untuk ulangan hariannya juga kan kita pakai Google Form ya gitu kan. Jadi istilahnya untuk kelas 6 sekarang memang benar-benar aplikasi yang emang udah diperkenalkan sedini mungkin gitu kan. Untuk di SMP ya. Untuk di SMP jadi setidaknya udah ada penjajakan gitu kan gitu. Jadi yang waktu kemarin juga kelas bawah juga sama gitu. Kalau Ibu Bu gimana? Kalau Ibu mah belum menggunakan Zoom ya. Masih itu paling juga ditambah lagi menerangkan ke anak itu pakai video diterangkan. Setelah itu anak memang kalau udah diterangkan memang mengerti, jadi bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Alhamdulillah. Setidaknya ada contoh ya. Ada contoh. Tadi kata Ibu banyak kendala gitu ya dalam pembelajaran daring ini. Salah satunya apa dan bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut?
Salah satunya adalah yang pertama karena memang kita menggunakan pembelajaran daring, otomatis hal yang paling utama adalah kuota ya. Nah kayak gitu kuota, soalnya kan kadang tidak semua anak atau misalkan orang tua yang mempunyai HP yang pertama itu. Dan alhamdulillah untuk kelas 6 sekarang alhamdulillah udah punya HP semua, cuman masalahnya kuotanya itu kan karena memang latar belakang dari secara ekonomi juga kan berbeda-beda gitu ya. Bagaimana cara ibu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tanpa bertatap muka dengan guru? Yang menyenangkan kalau dalam pembelajaran saya, selain prakteknya seperti tadi itu harus dicontohkan dulu, terutama kalau matematika ya. Dilihat dulu juga materinya seperti apa. Kalau sekiranya itu hanya bisa dijelaskan secara teori speaking misalnya, ini secara berbicara saja. Tapi kalau butuh praktek seperti matematika harus dicontohkan. Model atau strategi pembelajaran apa yang sering ibu gunakan dalam pembelajaran daring ini? Dan menurut ibu model apa yang sangat cocok bagi pembelajaran daring? Dibilang cocoknya apa, tidak bisa diukur ya. Karena kan masing-masing kelas itu berbeda. Karena saya megang kelas 1 sampai 6, jadi disesuaikan. Selanjutnya, bagaimana teknik penilaian atau teknik pengumpulan tugas yang diberikan saat pembelajaran daring? Untuk teknik penilaian sih dari segi praktek, mungkin ketika mengirimkan video, mungkin nilainya dilihat dari videonya, mungkin anak-anaknya gerakannya ada yang menyerupai gitu ya. Kalau misalnya bagus kan itu untuk yang lebih katanya lebih atas lagi, hanya menyerupai gitu gerakannya, itu nilainya mungkin bisa jadi nilai sempurna gitu. Apa saja kelebihan dan kekurangan pembelajaran pada masa pandemi ini? Kelebihan mungkin baik guru maupun siswa harus lebih melek teknologi ya. Bagaimanapun kan mau tidak mau lagi kita Kayak nge-upgrade lagi. mau gimana kan kita perkembangan zaman juga kan, karena situasi dapat seperti ini. Kekurangannya ya bisa maksimal gimana pun. Ya itu yang saya bilang, tidak semua orang tuh punya handphone, aplikasi pun terbatas. Kadang ya kita guru pun merasakannya memori kadang sering penuh, itu kan harus disiasati juga kan. Harapan ibu bagi pendidikan di Indonesia untuk kedepannya, dan juga harapan ibu bagi para calon guru di masa depan. Harapan apa yang tadi? Pendidikan bagi Indonesia. Pendidikan. Hampir semua mungkin ya dari keguruan memimpikan atau menginginkan pendidikan yang lebih baik lagi. Banyak apa sih? Jadi pendidikannya mengupgrade pendidikan itu jadi lebih gitu. Pendidikannya jadi pendidikan yang lebih baik lagi di Indonesia terutama. Harapannya bagi para calon guru gitu di masa yang akan datang. Bisa lebih baik lagi. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share.